Gimana sekarang? Udah ya? Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Maaf, kita diawali lagi. Jadi pertemuan untuk materi ini tahun kemarin 3 kali, tapi nampaknya sekarang harus 4 pertemuan ya. 4 pertemuan, setelah saya Bapak susun ini 4 pertemuan, tidak bisa dengan 3 pertemuan. Sebetulnya materi ini sudah dipelajari di SMP kelas 3, hanya Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff-nya yang belum dipelajari di SMP. Nanti PPT-nya akan Bapak kirim setelah pembelajaran ini ya. Kita akan pelajari hukum 1 Kirchhoff. Masih ingat hukum 1 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff ini bunyinya adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk titik cabang sama dengan arus yang keluar titik cabang. KCL itu adalah Kirchhoff Circuit Law. Ini ya. Ini merupakan hukum 1 Kirchhoff ini merupakan hukum kekalan muatan ya. Jadi jumlah muatan listrik dalam satu rangkaian listrik selalu tetap. Jadi tidak ada yang hilang. Nah, ini adalah gambar penghantar, ada 5 buah penghantar. Masuk arus 1, 2 masuk ke titik C. Ke titik P ya. Kemudian dari titik P ini arus keluar I3, I4, I5. Arus yang masuk titik cabang P sama dengan arus yang keluar titik cabang P. Artinya bisa dirumuskan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Itu ya. Mudah. Tergantung jumlah titik cabangnya. Titik cabang yang masuk, titik cabang yang keluar. Nah, pada hukum Kirchhoff ini, apabila rangkaiannya tidak bercabang, maka arus yang masuk tetap sama dengan arus yang keluar. Hanya di titik-titiknya itu sama arusnya. Contohnya rangkaian seri. Rangkaian seri. Nah, ini arus yang masuk I1, I2. Arus yang keluarnya I3, I4, I5. Jika I1 1,5 ampere, I2-nya 0,5 ampere, I3-nya 0,75 ampere, dan I4-nya 1 ampere, berapakah arus listrik I5? Tinggal dijumlahkan saja ya. Mudah. Tinggal kalian jumlahkan saja. Nah, ini ya. I1-nya 1,5, I2-nya 0,5 sama dengan I3 0,75, I4-nya 1 ampere, dicari I5. Tinggal jumlahkan saja ini 2. Ini 1,75, maka I5 sama dengan 0,25. 0,25. Iya. Betul. Mudah ya? Masih mudah nih. Nanti di hukum Kirchhoff 2 ada alat-alatnya ya. Nanti bisa dihitungkan. Jadi I5 sama dengan 0,25. Lanjut. Nah, ini seri paralel. Di SMP juga sudah. Rangkaian seri, rangkaian paralel. Kira-kira apa bedanya? Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tiap-tiap elemennya itu kutub-kutub yang negatif dihubungkan ke positif.
Atau kutub-kutub yang berbeda terhubungkan. Jadi positif ke negatif, negatif ke positif, positif ke negatif. Sedangkan rangkaian paralel kutub yang sama dihubungkannya, positif dengan positif, positif dengan positif. Nah, instalasi di rumah itu rangkaian apa itu di rumah? Paralel. Ah, betul. Paralel. Di rumah paralel. Paralel itu cirinya tegangannya sama di setiap titik. Di setiap titik yang paralel itu sama. Jadi di rumah kalau 220 volt semuanya 220 volt tegangannya. Walaupun dayanya berbeda dan arusnya berbeda, tapi tegangannya sama. Itu cirinya. Jadi jangan dilihat dari sejajarnya ya, sejajar. Tapi bisa saja disusun sejajar tapi seri gitu. Yang penting cirinya itu seri itu kutub-kutub yang berbeda terhubungkan. Sedangkan paralel kutub-kutub yang sama terhubungkan. Ini adalah susunan secara seri ini ya. Seri. Ya. Negatif ke positif, positif ke negatif. Tuh. Seri. Saya tidak dibawa nih karya tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu sebelum COVID. Anak-anak membuat rangkaian ini. Ada yang seri, ada yang paralel. Nah, inilah rangkaian paralel. Mengapa rangkaian paralel lampunya lebih terang? Padahal jenis lampunya sama. Rangkaian seri itu cirinya hambatannya besar. Ya. Sedangkan paralel hambatannya kecil. Nah, hambatannya kecil, jumlah hambatannya nanti. Jumlah hambatan kecil itu berarti bagus. Itu jawabannya ya. Ini gambar resistor. Di SMP sudah dipelajari ya. Toleransi warnanya nih ada hitam, coklat, merah, jingga, emas, kuning, gitu. Itu yang menunjukkan harga-harga hambatan. Itu pelajaran di SMA sudah tidak dipelajari lagi. Ini adalah hambatan atau resistor, hambatan tetap. Nah, ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri ya. Jadi ini elemen yang tinggi positif, kemudian yang pendek tebal itu negatif. Berarti ini positif. Nah, ini positif ya. Kemudian untuk R2 ini positif, untuk R1 ini negatif. Jadi ini selalu dihubungkan dengan kutub-kutub yang berbeda. Jadi kutub di dalam R ini ada 3 hambatan. Kemudian ketiga hambatan ini bisa dicari hambatan penggantinya. Hambatan totalnya diwakili dari satu hambatan yaitu RS. RS adalah hambatan seri, hambatan pengganti secara seri. Nah, ciri dari rangkaian ini adalah arusnya sama. Arus yang melalui R1, hambatan 1, yang melalui hambatan 2, hambatan 3 itu sama. Karena tidak bercabang. Ya. Kemudian tegangan sumber, ini tegangan sumber, itu adalah jumlah dari ketiga tegangan ujung-ujung resistor. Di sini ada pi 1. Pi 1 itu tegangan ujung-ujung R1. Pi 2 tegangan ujung-ujung R2. Pi 3 tegangan ujung R3. Nah, tegangan totalnya itu dijumlahkan secara aljabar langsung. Secara aljabar langsung.
Ini yang Bapak katakan ya kalimatnya. Jadi tegangan sumber ini merupakan pi 1 ditambah pi 2 ditambah pi 3. Atau pi ini nih, pi yang ini ya. Kalau ini nanti elemen ini kalau GGL ini ada hambatan dalamnya. Jadi tegangan ini adalah jumlah dari pi 1, pi 2, pi 3. Sedangkan RS jumlah dari R1, R2, R3. Arusnya sama. Nah, ini ya. Dari hukum pi 1 adalah I kali R1. Pi 2 I kali R2, pi 3 kali R3. I-nya tidak I1 karena I-nya sama. I-nya sama. Sedangkan tegangan total adalah I kali RS. RS-nya adalah hambatan secara total. Nah, tadi tegangan ini adalah jumlah dari pi 1, pi 2, pi 3. Kemudian pi 1 diganti dengan I kali R1, pi 2 I kali R2, pi 3 I kali R3. Karena I-nya sama, maka bisa dieksplisit. I1 dikurungkan R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian pi ini kita ganti dengan I kali RS. Nah, sehingga I-nya bisa di cancel. I bisa dibagi 1 per 1. I per I 1 sehingga menjadi RS sama dengan R1, R2, R3. Ini asal-muasal dari rumus RS ini yang sudah kalian pelajari di SMP ya. Masih ingat belum? Masih ingat nggak? Remang-remang, Pak. Iya. Sekarang harus sudah mantep lagi, diulang lagi. Nah, sekarang rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel lihat. Ini adalah yang sebelah kiri kita anggap positif. Maka yang sebelah kiri untuk R2 juga positif. Untuk yang R3 sebelah kiri positif. Jadi positif dengan positif dihubungkan. Terhubungkan. Jadilah paralel. Negatif dengan paralel terhubungkan. Sini. Kemudian tegangan totalnya bisa diwakili oleh RP. RP itu adalah tegangan pengganti, hambatan pengganti secara paralel. Kemudian tegangan totalnya PAB. Tadi sudah disebutkan ciri dari paralel tegangannya bagaimana? Sama. Ya. Sama. Jadi PAB sama dengan P1. PAB sama dengan juga P2. PAB sama juga dengan P3. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Di sini yang berbedanya, yang bisa berbedanya adalah arusnya. Di sini jadi cirinya untuk yang paralel itu tegangannya sama. Tegangan ujung-ujung hambatannya sama, sedangkan arus yang bercabangnya bisa berbeda. Di sini hukum 1 Kirchhoff juga berlaku. Lihat, I sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Itu hukum 1 Kirchhoff berlaku. Nah, ini yang barusan Bapak katakan. Pi sama dengan Pi1 sama Pi2 sama dengan Pi. Sedangkan I-nya sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini animasinya belum di ini. Nah, itu ya. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. I-nya diganti dengan Pi per R. Hukum Ohm. Untuk I total adalah Pi total dibagi tegangan total. Pi-nya sama, Pi1-nya. Pi1-nya sama. Nah, ini ya. Pi1-nya sama. Ini letaknya saja yang agak ini. Ini Bapak malam ini buat
kemarin dan malam ya berarti. Jadi belum diedit, di audit lagi. I1 P1 per R1, I2 P2 per R2, I3 P3 per R3. Oleh karena P1-nya sama dengan P, P2-nya sama dengan P, P3-nya sama dengan P juga. Sehingga nanti dari sini bisa dijumlahkan. P-nya kita coret atau dibagi, eksplisit dulu, dikeluarkan dari sebuah kurung, jadilah rumus ini. Mudah ya? Hanya jangan lupa kalian nanti penjumlahan pecahannya jangan lupa ya. Pelajaran SD itu kelas 4, penjumlahan pecahan. Contoh soal 2 ya. Pertemuan 2, soal kedua. 3 buah penghambat masing-masing R1 12 ohm, R2 10 ohm, R3 8 ohm. Disusun secara seri. Kemudian ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Tentukan hambatan pengganti ketiga penghambat tersebut. Bisa langsung. Berapa? Seri. Kemudian kuat arus pada rangkaian I. Kemudian C-nya yang ditanyakan tegangan pada masing-masing penghambat. Hambatan pengganti bisa diselesaikan dengan langsung dijumlahkan. 30 ya Pak? Iya. Ini bisa dilihat dulu. Hambatan pengganti secara seri RS, kuat arus I, tegangan ujung-ujung hambatan 1, 2, 3, P1, P2, dan P3. Jawab RS 30 ohm. Kemudian I-nya gunakan hukum ohm. Hukum ohm P per R, tapi R-nya RS, R seri. Tegangannya tadi 6 volt, RS-nya 30 ohm. Ini salah nih. Harusnya 0,2. Iya, 0,2. 0,2 ya. Tapi ini kayak bisa diedit. Sengaja bisa diedit. Iya. 0,2 ya. Nah, kemudian P1-nya. P1-nya I kali R1. I-nya ganti lagi. Ini I-nya 0,2. Jadi 2,4 ya. 2,4. Bagus. Kemudian ini sama dengan 2 ya. Kalau salah satu, resikonya salah semuanya. Makanya hati-hati nanti kalau di dalam tes ya. Ini 1,6. Ini tadi Bapak sudah dikirim ke IPA 7, baru IPA 7 dihapus lagi. Karena belum diedit ya, belum sama-sama kita edit. Maka P1-nya kita jumlahkan. 2,4 tambah 2, 4,4. Kemudian ditambah 1,6. Jadi berapa? 6 pi. 6 pi. Iya. 6 volt. 6 volt. Nah, begitu. Berarti PS, Pak. Salah ya. 4,4 sama. Ya, dijumlahkan 2,4 ya.
2, jadi Pi1 sama dengan 2,4. Nah, ini ya. 2,4. Kemudian Pi2-nya 2. P3-nya Pi3-nya 1,6. 6. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kita jumlahkan tegangan seluruhnya. 2,4, 2, jadi 6 ya. 6. Ini komputernya agak lemot. Kemudian udah ya selesai ya. Tegangan Pi1, Pi2, Pi3. Kemudian sekarang contoh yang 2, 3. Ini lebih baik dianimasikan atau begini? Kalau kalian lihatnya, kalau dianimasikan mungkin atau di HP kalian ini lebih besar kecil. Di besar yang mana dianimasi dengan dimatikan animasinya. 3 buah penghambat masing-masing R1 12 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm. Disusun secara paralel seperti pada gambar di samping. Gambar di bawah harusnya ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan dengan GGL 6 volt dan hambatan dalamnya 1 ohm. Ini sebenarnya belum ke sini. Tapi tidak apa-apa, kalian lebih GGL-nya belum Bapak terangkan nanti di pertemuan kedua. Tapi nggak apa-apa karena tidak sulit dan sudah dikenal kalau di SMP ya. Kemudian tentukanlah hambatan pengganti ketiga penghambat. Caranya digunakan dengan pecahan ya. Kemudian kuat arus pada rangkaian. Kuat arus masing-masing penghambat. Jadi kuat arus pada rangkaian itu keseluruhan. Keseluruhan ya. Kemudian pembahasannya bisa dilihat dulu. Sayang nih gambarnya tidak di. Gambarnya bisa dilihat di sini nih. Nah, di sini nih. Gambarnya bisa dilihat di sini ya. Gambarnya. Nanti kita mencari I di sini. I1, I2, I3. Nanti kita carinya. Pembahasannya ini diketahui R1 12 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm, hambatan dalamnya 1 ohm, GGL-nya 6 volt. Ditanyakan R pengganti secara paralel, kemudian B-nya adalah I, arus yang mengalir pada rangkaian, kemudian arus yang pada cabang-cabang, pada R1, R2, R3. Jawab. Nah, ini langsung 1 per RP sama 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Masukkan 1 per RP, 1 per 12, tambah 1 per 6, tambah 1 per 4. Ini penyebutnya harus samakan dulu dengan 12. Semuanya 12. 1 tetap. 6, 12 dibagi 6, 2 kali 1, 2. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. Dijumlahkan 6 per 12. Kali silang. RP sama dengan 12 per 6. Berarti 2 ohm. Mudah ya? Masih mudah nih. Masih mudah. Kemudian I-nya, lihat. Ini juga pernah di SMP. E dibagi R tambah R. R kecil juga karena penghambat. Ini hukum ohm juga. 6 dibagi 2 tambah 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Jadi arus yang mengalir 2 ampere. Nah, sekarang cari I-nya.
kita bisa mencari perbandingan. Boleh juga dicarinya dengan tegangan ya. Tegangan. Tegangan pada R1-nya berapa coba? Ada yang tahu? 12 ohm. 2. R2-nya berapa R2-nya? R1-nya berapa R1-nya? 6. R1 12, R2 R1 6. Ya, berarti 11, R2 6, R3 R3 4. Kemudian tegangan P2 juga sama ya. Sama. Karena disusun secara paralel. Jadi nah ini tegangan ini sama dengan ini. P2. Jadi tadi arusnya 2 ampere. Nah, ini ya 24. Ini. Dua ampere itu arus pada I ya. I1 belum tahu arusnya. Nanti tegangannya akan sama ya. Tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Belum tahu kita tegangan satunya karena tapi bisa dilihat dari GGL dan arus gitu. Arusnya 2 ampere nanti hanya cari dulu tegangan jepitnya. Makanya dari sini soal ini harus dicari dulu dengan perbandingan. Oke, kita lanjut dengan perbandingan ya. Dengan perbandingan I1 berbanding I2 berbanding I3. I itu kan pi per R. I1 pi per R1. I2 pi per R2. I3 pi per R3. Oleh karena pi-nya sama, maka diwakili oleh 1. Jadi I1 berbanding dengan 1 per R1. I2 berbanding dengan 1 per R2. I3 berbanding dengan 1 per R3. Nah, sekarang masukkan R-nya. R-nya 1 per 12. 1 per R2-nya 1 per 6. R3-nya 4, 1 per 4. Nah, ini bentuk perbandingan yang tidak baku. Menurut matematika. Tidak sederhana ya. Tuh, disederhanakan. Dikalikan ke 12. Sehingga nanti I1 berbanding I2 berbanding I3. Sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3. Nah, kita cari I1. I1 sama dengan 1 per 6 kali I. Yaitu I1 sama dengan 1 per 6 kali 2. Tadi I-nya kan 2. I-nya. Berarti 2 per 6 sama dengan 1 per 3 ampere. Iya. 6 ini ngerti nggak 6 nih? 6 ini dari jumlah ini 1 ditambah 2 tambah 3. Ya, jadi 1 dari 6. Kemudian I2-nya berarti 2 per 6 kali 1. Sama dengan 1 per 3 kali 2. 2 per 3. Kemudian I3-nya berarti 3 per 6 kali 2. Berarti sama dengan 1. Kita jumlahkan. 1 per 3 ditambah 2 per 3 tambah 1 berapa? Kan 2 harusnya kan? Nah, ini kan tadi 2. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi ini 2 ampere ini bagi-bagi. Jadi 1 per 3, 2 per 3, dan 1. Nah, sekarang kita bisa cari tegangan. Tegangan pada R1 berarti R1 tadi berapa? 12 ya? 12 kali 1 per 3 berarti 4 volt. Kemudian tadi R2 berapa? 6. 6. 6 kali 2, 12 bagi 3, 4. Kemudian R3 tadi 6. 6 kali 1? 6.
4 ya? 4, 6. Jadi tegangannya sama nanti. 4 kali 1. Iya, 4 ya. Ini ada di atas. R-nya 12 kali 1/3, 4. Yang ini R2-nya 6 kali 2/3, 4. Kemudian R-nya 4, yang R3 kali 2. Kali berapa? 4. Jadi semuanya adalah 4. Jadi RP 2 ampere, I-nya 2 ampere, 2 ohm, I-nya 2 ampere, I1-nya 1/3 ampere, I2 2/3 ampere, I3 1 ampere. Jadi kalau dijumlahkan ini maka kembali lagi ke sini. Itu hukum 1 Kirchhoff. Nyebutnya hukum 1 Kirchhoff ya, bukan hukum Kirchhoff 1. Bukan. Hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff 3. Kirchhoff-nya kan ada 1. Jadi hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff. Seperti Newton. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Tidak ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Masih ada yang menyebutkan begitu. Kata-katanya ya, bahasanya. Kita lanjutkan. Contoh soal yang keempat. Agak sulit sedikit. Maju. Sekarang variasi. Variasinya. Nah, nih ya. Iya, benar. Ya. Caranya harus mana yang dicari? Mana dulu? Paralel dulu. Betul, paralel dulu. Paralel dulu. R3 selesaikan secara paralel. Iya, nanti serikan dengan R1. Tuh. Nah, lihat di sini Bapak nih sambil jika diketahui R1 8, R2-nya 6, R3-nya 12 dihubungkan dengan tegangan 12 volt gitu. Hambatan pengganti atau hambatan total. 12. Kemudian arus listrik yang mengalir. Kemudian tegangan pada ujung-ujung hambatan R2. Pada R2 ya. R2 sajalah cukup. Kalau ini bisa, yang lain bisa. Arus listrik yang melalui hambatan R3. Sebetulnya ini seperti anakan ya. Padahal soalnya bisa 1. Bisa yang C saja gitu. Atau jadi 2 lah, C dan D sebetulnya soalnya. Tapi ini hanya untuk merunut, untuk membimbing aja. Jadi langkah-langkahnya dari A dulu, hambatan gitu. Jadi walaupun soalnya 1 bisa saja harus cari dulu yang ini. Diketahui R1 8 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm, dan Pi-nya 12 volt. Ditanyakan R hambatan, B-nya I atau I1 boleh. Kemudian P2 dan I3. Jawab R2 dan R3 paralel. Nah, lihat. Selesaikan dulu yang paralel, yang dikurung oleh garis merah. Paralel. Yang dikurung ini diwakili oleh RP yang merah. Nanti RP yang merah ini diserikan dengan R1. Ya. Urutannya. Kita cari RP dulu. Cari dulu RP. 1 per RP, 1 per 2 ditambah 1 per 3. Sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 12. Sama dengan 3 per 12, berarti RP 12 per 3 sama dengan 4 ohm. Nah ini RP 4 ohm. Serikan dengan R1. Lalu RP dan R1 jumlahkan secara seri. Lihat gambar yang biru. Nah, 12. Nah, jadi 4, 8 ditambah 4, 12. Jadi hambatan pengganti rangkaian adalah 12 ohm. Kemudian mencari I atau I yaitu arus yang mengalir pada rangkaian dengan menggunakan hukum ohm. I di sini berarti I rangkaian. Berarti tegangan rangkaian dibagi R total. Tegangan rangkaiannya adalah 12, tegangan sumbernya R-nya 12.
Sehingga I-nya adalah 1 ampere. Jadi arus rangkaian adalah 1 ampere. Kemudian mencari I2 dan I3 bisa dengan 2 cara. 2 cara. Tapi ini saya cara satu saja mungkin di sini. Tapi bisa dengan 2 cara, dengan tegangan atau dengan perbandingan tadi. Cara satu dengan perbandingan arus seperti contoh 23. Ini. Karena R2 dan R3 kan paralel. Kita bandingkan lagi. 1/2 ditambah berbanding 1/3 sama dengan 1/R2 berbanding 1/3. R2-nya 6, R3-nya 12. 1 berbanding 6, 1/6 berbanding 1/12 sama dengan berapa? 1/6 berbanding 1/12 sama dengan 2:1. Iya, 2:1. 2:1. Berarti I2 adalah 2/3 kali I. I-nya tadi berapa? 1 ampere. Berarti 2/3 kali 1 ampere sama dengan 2/3 ampere. Kemudian I3-nya, kalau ingin mencari I3 gampang. 1/3 kali 1/3. Kalau mencari I3 langsung saja dengan hukum 1 Kirchhoff. Atau I3-nya dari sini 1/3 kali 1/3 ampere. Jadi arus yang oleh R3 1/3 ampere. Kalau 1/3 ditambah 2/3 adalah 1. Kembali lagi ya, tadi I-nya 1. Itu untuk mengeceknya saja. Cara kedua dengan mencari tegangan Pi1. Pi1 itu tegangan ujung-ujung R1. I1 kali R1. Tadi I1-nya 1 ampere, R1-nya 8. Jadi 8 volt Pi1-nya. Oleh karena Pi1 sama dengan tambah Pi2, ini rangkaian seri ya. Maka Pi2 dapat ditentukan dengan, nah lihat, Pi1, ini agak kekurangan PowerPoint itu, gambar yang tadi sudah tidak terlihat ya. Tuh. Jadi, ya. Nah, ini ya. Jadi ini Pi1, Pi2-nya yang ini ya. Kelihatan? Yang Bapak peragakan kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, Kelihatan. ini Pi1 ya, ini Pi2. Pi2 itu sama dengan Pi3 karena paralel. Jadi tegangan ini, tegangan sumber merupakan Pi1 ditambah Pi2. Atau tegangan ini Pi1 ditambah Pi3. Gitu. Itu cara yang kedua. Hasilnya sama. Nah, ini ya. Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2. Ingat rangkaian seri. Maka Pi2 dapat ditentukan dengan mengurangi Pi1 dikurangi Pi dikurangi Pi1. 12 dikurangi 8 sama dengan 4 volt. Jadi tegangan pada ujung-ujung hambatan 2 adalah 4 volt. Berarti tegangan pada hambatan 3 juga 4 volt. Sama. Jadi Pi2 4 volt, maka I1 dapat ditentukan. Tadi R2-nya berapa tadi? 6 ohm. 6 ohm. Ya, berarti I Pi2 dibagi R2. Pi2-nya 4, R2-nya 6. Jadi 2/3. Nah, ini ya. I2, Pi2 per R2, 4 per, jadi 2/3. Nah, sama kan? Sama dengan yang tadi ya. Yang tadi yang di sini nih. Nah, I2-nya 2/3 kan? I2-nya 2/3. Jadi sama dengan hasil di sini. 2/3. Mencari I3 pun bisa diselesaikan
bisa diselesaikan dengan cara Pi 3 sama dengan Pi 2 sama dengan Pi 4. Karena paralel. Jadi Pi 3 sama dengan 4. Jadi I3, Pi 3 bagi R3. 4 dibagi 12. Jadi 1/3. Jadi arus yang mengalir pada R3 1/3. Sama juga dengan yang tadi. Ya, dengan yang ini 1/3. Itu untuk check and balance-nya ya. 1/3. Bisa ya? Bisa? Insya Allah bisa. Bisa. Karena ini masih di SMP ya, harus bisa. Jangan dianggap sulit, jangan menganggap tidak akan bisa. Kalau kita menganggap sulit nggak akan bisa, nanti otak kita tertutup. Kita harus pakai password. Passwordnya bisa. Sama otak juga dengan komputer harus pakai password. Bapak mau maaf, waktunya udah habis. Sekarang buat backup, Pak. Iya, boleh. Boleh nanti istirahat dulu kan. 30 menit. Waktunya Enggak, Bapak. Langsung BK ganti studio soalnya Pak. Polling dulu, Bapak. Iya. Buat absennya. Nah, ini kita sudah selesai. Tinggal soalnya ya. Ini ada 2 soal. Tidak banyak-banyak nih 2 ya. Bapak izin bertanya, Pak. Boleh. Yang kemarin tuh ada soal yang ketidakpastian itu bagaimana Pak maksudnya, Pak? Ketidakpastian kan sudah di kelas 1. Kelas 1 mah yang jangka sorong, Pak, ketidakpastian itu jangka sorong. Mistar, jangka sorong, mikrometer sama. Ketidakpastian itu adalah setengah dari skala terkecil. Oh, jadi yang di jarum itu nanti dibagi setengah gitu. Iya, skala terkecilnya berapa? Setengah. Tinggal dihitung aja di sana skala terkecilnya berapa. Kalau mistar kan skala terkecilnya 3,6 bukan? 0,1 ya. 0,1 atau 1 milimeter. Itu skala terkecilnya, berarti angka ketidakpastiannya 0,5. 0,05 mili. Atau 0,1 mili dibagi 2. Jadi 0,5 mili. Atau 0,05 sentimeter. Begitu ke jangka sorong, berapa mikrometer, berapa skala terkecilnya. Itu ketidakpastian. Jadi nanti angka hasil ukurnya berapa, ketidakpastiannya berapa. Kalau misalkan ukurnya 10, ketidakpastiannya 0,2, jadi 10 plus minus 0,2. Ya. Ini untuk mengecek saja di kelas 1 ini, masih ingat nggak? Ketidakpastian, karena itu materi uji juga. Yang ingin berlalu saja ya. Jadi terima kasih, Pak. Sebentar lagi ya. Jadi ada 2 soal ya. Ini soalnya ada hambatan, kemudian soal yang kedua ini. Nanti dikirim. Kalian jangan ditumpuk mengerjakannya. Terus dikerjakan. Nanti setelah habis pertemuan ini harus dikumpulkan. Saya tahun kemarin dengan menggunakan email dan WA. Ternyata repot memeriksanya. Liur. Karena sekian ratus orang kan, apalagi IPA sekarang 7 kelas. Jadi liur gitu kan. Jadi kalau di kertas, print out atau paper test itu tidak begitu ini. Jadi nanti KM aja. Atau mungkin sendiri datang, tidak usah itu ke sekolah, simpan di meja, atau melalui KM ke KM saja gitu ya. Atau nanti sajalah bagaimana caranya. Hanya sekarang kerjakan, kumpulkan. Nanti ini soal jawaban tentang listrik searah. Nanti akan dikumpulkan, jadilah portofolio. Nanti itu pasti akan dikumpulkan. Jadi saya portofolionya ngambil dari ini supaya satu kerja dua nilai. Nilai tugas
kemudian nilai portofolio. Bisa saja nilai ini setara dengan nilai ulangan. Kalau ulangan hanya bisa dilakukan 1 kali, 2 kali. Jadi bisa dianggap nanti atau disetarakan dengan ulangan. Jadi harus mengerjakan. Jadi kalau disuruh dikumpulkan, kumpulkan, jangan terlambat ya. Kalau terlambat saya sulit memeriksanya karena nanti datang lagi materi pekerjaan yang kedua nanti. Dan memeriksa ini akan lama, membutuhkan waktu yang lama karena sekian ratus siswa ya. Ya demikianlah yang bisa disampaikan. Jadi waktunya Pak. Polling dulu Bapak. Gitu. Polling dulu. Ya. Polling Pak. Dulu Pak. Iya. Pollingnya di Zoom, Pak. Di Zoom di bawah ada polls. Karena Bapak sudah jadi host, jadi gampang. Iya. Di Zoom. Mana kelihatan? Ada di bawahnya polls. Kalian mengisi? Partisipan, dekat partisipan. Iya, Bapak. Pak. Kan Bapak Di yang ngirim. Iya. Enggak, jadi di Zoom-nya dipencet dulu, Pak, di Zoom-nya. Tapi di sini acak ya kelasnya ya. Sekarang pelajaran apa sekarang? BK Bapak ganti studio. Oh, Kak. iya. Nanti saja dengan itulah guru. Ini saya ingin ngecek jumlah yang hadir nih ya nanti. Berarti kalian tidak dulu ditinggalkan ya. Jangan dulu lab. Oke, hari ini kita akan mengirimkan karena tadi sudah diedit itunya akan Bapak share masing-masing ke kelas saja ya. Bapak, izin bertanya, untuk tugas yang kemarin itu juga dimasukkan ke portofolio ya Pak? Iya, nantinya nanti dikumpulkan portofolio itu nanti kalau sudah 1 semester. Oh iya. Tapi hariannya dihitung tiap pertemuan ya. Tiap pertemuan. Nanti kalau kalian ada 4 pertemuan materi ini jadi 4 nilai. Jadi nanti dirata-ratakan dibagi 4. Kalau 100 bagi 4 100. Gitu ya. Itu untuk mengcover dari ulangan nanti. Ulangannya ya. Materi ini nanti akan 4 pertemuan. Ya, tinggal dulu ya. Ada yang nunggu? Enggak polling, Pak. Jadi Pak, pengumpulan portofolionya nanti dikumpulkannya sudah 1 semester. Kalau keseluruhannya iya. Kalau keseluruhannya iya. Kalau misalnya dikumpulkannya per pertemuan, ada 4 misalkan. Nanti dikumpulkannya di Bapak berarti. Otomatis di Bapak dikumpulkannya. Kalau kalian mengumpulnya di kertas. Kecuali kalau kalian mengumpulkannya melalui foto ya. Image. Ke WA. Bapak masih pikir-pikir nih. Pengalaman kemarin itu melalui WA dan email. Ternyata ada ribuh mariksana gitu. Satu persatu. Di potret. Jadi yang kalian buat itu dipotret. Kemudian dikirim melalui PDF gitu ya. Melalui PDF.
Di PDF kan, oke ya Pak, siap. Iya. Jadi dikirimnya berarti yang Gimana? tugas kemarin sama tugas sekarang hari ini ya. Enggak nanti aja setelah itu Pak. supaya tidak sering ke sekolah. Yang tugas sekarang sama tugas kemarin hari ini itu Pak atau bagaimana? Enggak, nanti aja pertemuan terakhir ini menghabiskan Makasih, ini ada nanti. Jadi waktu pertemuan kedua sudah terkumpul. Jadi satu pertemuan aja supaya kalian tidak sering ke sekolah maksudnya. Jadi yang belum mengerjakan kemarin juga masih ada waktu. Hanya kalau dikaliguskan kalian agak repot gitu. Dituntut gitu nya. Ya, Nanti siap ini Pak. Bapak akan kirimkan dulu itunya. Kareknya bajum geus kabuli deui wae dibuli naon atuh. Oh iya Pak, jadi kirain teh jadi kalau misalkan udah tugasnya Pak dibuktiin gitu ini udah gitu tugasnya. Kirain gitu doang Pak. Iya. Ini kemarin ada yang tahun kemarin yang begini ya. Tugasnya tidak ngumpulkan, portofolionya ada. Jadi mereka tuh belum buat artinya gitu. Jadi kalau membuat sekarang tugasnya ada, portofolionya ada. Tapi kerjanya mah kan satu kali. Jadi tidak repot kalian. Juga tidak harus ditulis tangan aja. Hanya pakai tinta hitam agar dipoto itu jelas. Kalau nanti harus dipotret, dikumpulkannya. Tergantung kalian lah maunya mau dipotret atau mau kertas. Kalau di kertas otomatis berarti portofolionya terkumpul di Bapak. Gitu ya. Itu hanya Kertas untuk nilai aja, saja Pak. sebetulnya. Karena ulangan itu paling hanya 2 kali. Ulangan tengah semester dan ulangan semester gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Insya Allah kalau ada waktu. Ya gitu aja. Bapak polling. Pollingnya di mana? Tabuh salapan kurang. Oh iya belum ya. Nanti sebab tadi itu polling katanya Pak Deden yang akan ngurusnya. Tapi Bapak udah jadi host, Pak. Zoom, Pak. Ya. Zoom. Gimana? Tapi Bapak udah jadi host, Pak. Iya. Zoom. Di Zoomnya hospital ya. Iya. Di hospital. Zoomnya diklik dulu, Pak. Ini Zoomnya polling diklik nih. dulu. Ini Dulu, polling. diklik dulu, coba. Zoomnya. biasanya di sananya ada Pak. Hah? Coba screenshot Pak, kirimkeun we. Gimana? Ini polling nih. Jadi terakhir di pembagian. Zoomnya diklik dulu, Pak. Zoomnya diklik dulu. Udah Pak. Zoomnya. Ini Zoom. Ayo, tuh, Bapak di Ya? Udah. Udah Pak. Udah Pak, makasih. Terima kasih Pak. Bapak belum mengerti ini bijak 77%. Ya, Pak, sudah, Pak. Moto sekolah. Ya, itu teh pollingnya, Pak. Polling absen. Iya. Jadi ada berarti 75% orang yang mengikuti Zoom ini. Jadi ada yang masuk tapi nggak ikut serta gitu. Diantep gitu, Pak. Oh gitu, untuk mencek itu. Iya, gitu. Jadi Pak, maksudnya orang hanya menghidupkan HP-nya saja gitu ya. ya, orangnya kemana gitu. Iya, orangnya mungkin tidur gitu. Ya, seperti itu. Jadi Upin Pak, berarti hadirnya sepotong berarti. iya. Jadi ada polling, Pak, gitu. Ini yang di atas berarti hadirnya utuh ya. Iya. Berarti masih belum ini ya. Maksimal. Belum maksimal berarti. Tapi absen nanti ada di sana. Absen akan kelihatan orangnya ada, ini juga ada. Bapak absennya tahu-tahu dari Pak Deden aja di store absen. Karena kalau di sini agak lama. Kalau di sana udah selesai ya? Nggak bergerak lagi? Iya, Pak. Iya.
Kalau kalian ingin diakurkan boleh gitu. Tapi agak sulit kalau di daring. Bapak izin lab buat ganti studio ya, Pak. Ya, boleh. Kita juga akan berakhir di ini. Di Zoom ini. Ada yang ikut vaksin. Udah lanjut. Lain deh kebojong KBLPP cetak asa. Iya kan didinya mah gedenya. Nanti di KBLPP cenah bija nama enak. Barada yang gede cenah ieu mah. Iya. Oh di jero mau di luar. Mau di jero. Ejak pernah ada itu dulu. Yang pernah ada itu. Oh gitu. Ya kan. Tapi lah mau 150 mana di kan kalau itu. Sama cek sah cek si Aki. Nah, jadinya mah cenah. Terus ya cenah leungeun. Lautnya banyak mikirnya. Hayang hiburan eta. Kita mana nanti. Ada tempat ayam di mana? Ya, eta kalau sok biasa di guru-guru Pasariman gitu kan. Orang BTN sepedinya di Cibogo. Orang di apa tadi? Hah? Di tempat ayam. Di mana? Silakan Pak. Mancingnya berapa? Oh. Jadinya apaan saya aja kenapaan si Aki saya si Aki di BTN senama iya tahun idenya panas mau ya panasnya di dalam panas campur lalu jadi sisi suka iu cenah beja Pasariman tapi di belah mana di Jero tapi panas di Tiuman bawa payung menurut kan di Tiuman itu udah pulang itu mau nyemprot udah daripada di JM misalkan 1 kilo kemudian wasiki ayamnya pakai satu bebas kan mereka pakai ban hiji no dan pakai kencing kencing lah kalau mah hiji cara dicandu cara dibutuh nya sini ge hiji hari kitu teh lauk teh teh subuh hiji sudah jadi manya kita subuh lauk jam 2 lebih ada hujan di tempat Iwan 2 kali merasa ya diulang pindah hari istirahat namanya cara bicara kan lauknya biasa berinya itu baru campur cepetnya pakai dirinya tak mau bebas pakai esan gitu kita mau pakai sok kalau pakai kayak si iya nu alus bisa ngaracik jarang pakai sih makanya kalau pakai kanan depan kalau itu pindah deh waktu ketiga pas ya perbandingan antara itu bukan bodas kalau rumah nyingkur kilo serangan kamu menggunakan 1 kilo menggunakan 1 kilo 1,5 kilo itu Pak Iwan masa turun kilo kosong masih ayo di daerah Pak Iwan dekat bertahun balong mana genah dirinya
Nyumput deh. Tengah sawah. Nyumput. Ini mah yang mancing nawe gitu ini. Jadinya mah aya kan begal 50 beli ya. Tahu jual deui tadinya. Bisa gitu. Saya mau minang tadinya mah. Kumpulkeun berarti 30 kilo. Oh gitu ya. Tunawan dirinya bayar. Tidak bayar. Minang nama paling tinggi 3 kilo. 3 kilo. Menggunakan ada 3 kilo mah udah rugi. Nya kerugi rasa pertama gak gitu oge hiburan nawe. Itu yang masalah. Resep rata-rata itu paling di mana tuh anu sistem gede-gede itu di mana teh? Tempat uang. Jadi gaya tengah. Jadi kamu jauh itu ketinggalan di tengah. Oh, hitung Jadi kan jauh. kumul teh kudu sudah kieu tah. Kurang-kurang mah. Oh, lamun dekat cuma 5 meter. Lautnya sih. Oh, di sana. Memang mah deket lah. Kan blower di tengah tuh. Blower teh hiji di tengah jadi ngariung gitu kan. Oh, gitu. Walongna boleh. Pas lagi. Oh, pas lagi. Jadi itu video eta itu harum ya teh paru-paru eta mah kitu we kan. Harum. Nanti dia kan itu tahu bang teh kita. Nanti dia kan dia gitu we. Ya, jadi opat kan jadi ngariung. Teh paru-paru ngariung. Ini mah deket. Anu bang itu mah liar. Ya pindah harum berenang rumah we puter. Kan eta mah jadi puternya tempat ente Udah di batas bebas. kedua kali langsung ada berenya. Ini eta mah nu di perjalanan juga di Cianjur yang di Bangan Sari. Ayo dia mah lang ieu di tempatnya di Palembang biasa di mana kieu misalkan di Bangun lah. Nah, ieu sih tanya ieu kosong, ieu sih tuh kumaha ieu. Jadi nyawa lamun orang kesat-kesat ini mancing datang tadinya. Rek sorangan, rek duaan dan lamun itu orang duaan. Ini sih. Ya di muka balon. Nah, lamun duaan beureun lauk sauti atau majarah gede. Anggar paket masak itu justru menangani sauti lauk saya santai. Oh. Udah ente di pelakana saeutik beureun. Pakai misalkan sana terus bisa gitu misalkan berarti buat terus makin terus yes 200 terus gitu. Diulangnya sih kayak itu kan pakai sule jadi teman menyusul tambahan deui tambahan deui jadi untungna teh lauk sesana kuduaan udah begitu sok aya lauk sesa ada kamu si kumis jeung boga balong keduaan banyak mana seorang 7 kilo seorang 7 kiloan itu lauk sesa beurang kali ketepinah jadi ya terus baru-baru setelah pada dia mau sistem mulai misalkan datangnya kurang panggilan tadi cici ya turunan mancing yang habis kumpul tarik di pelajar habis jam 5 naprak bebas iya
Kita jemput.